Perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Yang kedua, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK. Yang ketiga, selain itu Saudara HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik telah melakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi, 6 orang ahli, dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan barang-barang lainnya. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Dan penahanan dilakukan di cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum tahun 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasannya secara simultan. Demikian rilis yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan lakukan tanya jawab dan saya kembalikan kepada juru bicara. Ini adalah penahanan politik dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami. Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai. Mengapa ditargetkan? Karena peran seorang sekjen sangat penting dalam sebuah organisasi partai politik. Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengaut-aut partai. Tidak ada urgensi untuk melakukan penahanan. Sekjen Mas Hasto Kristianto selalu kooperatif dan kita juga masih mengikuti proses pra-peradilan. Kalau alasan untuk melarikan diri, Mas Hasto tidak akan kemana-mana dan selalu patuh dan datang setiap kali dipanggil. Sebagai sekjen partai, beliau juga sedang sibuk mengerjakan banyak agenda partai, termasuk menyiapkan Kongres, jadi tidak mungkin akan lari.
Dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menginstruksikan kepala daerah dari kader PDI Perjuangan untuk menunda mengikuti retret yang digelar tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah. Instruksi ini usai penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tertuang dalam surat DPP PDI Perjuangan yang ditandatangani Megawati Soekarno Putri pada tanggal 20 Februari 2025 yang berisi bahwa seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan retret di Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 2025. Apabila ada kader dalam perjalanan menuju Magelang, maka diinstruksikan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Megawati Soekarno Putri juga menginstruksikan agar seluruh kader untuk standby menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan sewaktu-waktu. Kepala daerah itu kerja untuk partai atau untuk rakyat sih? Nah, baru-baru ini nih, seluruh kepala daerah dari PDIP yang menang pilkada dilarang ikut retreat di Magelang. Perintah ini nih keluar melalui surat instruksi langsung dari Ibu Ketum PDIP pastinya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Padahal instruksi retreat ini sudah jelas banget arahannya tuh dari pemerintah. Dalam hal ini dilaksanakan oleh Kemendagri. Yang bikin lucu adalah instruksi ini keluar sehari setelah Sekjen PDIP ditangkap KPK. Apapun alasannya nih, mau bilang konsolidasi dulu lah, mau bilang rapat lah, mau apalah itulah, harusnya bisa dibedain dong urusan partai dengan urusan negara. Bedain juga urusan hukum dan urusan partai. Kasus Hasto ini sudah jelas banget terbukti melanggar hukum, bukan urusan politik, tapi mereka tuh tetap aja menganggap ini adalah politis. Hasto itu tuh sudah terbukti salah, ya wajar dong kalau ditangkap KPK. Masa hukum harus tunduk sama perasaan partai? Masa hukum bisa diatur sama ketum partai? Ya memang sih nggak ada sanksi juga kalau nggak ikut retreat, tapi ini tuh adalah contoh pemberontakan atau pembangkangan kepada aturan institusi negara. Partai itu hanya peserta pemilu, bukan pengendali negara. Begitu terpilih, kepala daerah itu harusnya kerja untuk rakyat, bukan terus-menerus tunduk pada perintah partai. Bisa rusak atuh negara ini. Kalau hukum aja bisa dinego dan dilawan dengan ngambek, lalu kepala daerah lebih takut kepada partainya daripada aturan negara. Jadi mereka itu sebenarnya petugas partai atau petugas rakyat sih? Mau mengabdi buat rakyat atau buat partai? Ya, jadi makin kelihatan dong siapa yang berambisi menjadi matahari kembar. Kita semua tuh awalnya mengira Jokowi lah yang di-framing pengen jadi matahari kembar. Ternyata bukan kan? Sekarang itu semuanya jadi terang benderang. Siapa yang sebetulnya masih berambisi pengen jadi matahari kembar? Coba kalian bayangin kalau pada waktu itu Ganjar yang menang Pilpres, udah pasti tunduk 1000% pada ketum partai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ujaya Channel. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat Ujaya Channel semua? Semoga hari ini tanggal 25 Februari 2025 sahabat Ujaya Channel semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga juga dilancarkan segala sesuatunya, mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Tidak lupa setiap di awal video untuk selalu saya ingatkan untuk bantu channel ini dengan cara subscribe serta tekan tombol loncengnya. Oke teman-teman, kita langsung ke pembahasan seperti video-video yang ada di depan tadi ya. Lucu memang dan sangat menggelikan, sebuah partai besar, pemenang pemilu ya. Memang pemenang pemilu, tetapi perolehan suaranya di tahun ini, pemilu kemarin ini turun. Nah, kenapa turun? Harusnya partai evaluasi dong ya. Kenapa sampai turun? Dan calon presidennya tidak jadi, kalah dengan calon presiden lain, yaitu Pak Prabowo Subianto yang saat ini sudah menjabat sebagai
Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini mereka membuat ulah lagi yang membuat kita semua rakyat Indonesia menjadi geli melihatnya dan menjadi jijik melihatnya, ya kan? Bagaimana tidak seorang ketua umum partai bisa mengendalikan para pejabat negara, yaitu pejabat kepala daerah, bisa diinstruksikan untuk tidak mentaati apa yang menjadi agenda atau acara pemerintah pusat, yaitu instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Dan anehnya, mereka yang menjadi kadernya ini menurut sama ketua umum partai, padahal mereka sudah menjadi pejabat negara, sudah menjadi kepala daerah yang seharusnya seyogyanya ini taat dan patuh kepada aturan negara, sistem negara, yaitu melalui Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan anehnya mereka lebih menurut atau lebih patuh kepada ketua umum partai. Padahal mereka ini dilantik oleh presiden. Jadi ceritanya teman-teman, sebenarnya ini adalah permasalahan mereka ini lagi sakit hati gitu ceritanya ya. Karena sekjen mereka Hasto Kristianto telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dan kemudian dilakukan penahanan pada hari Senin yang lalu ya. Karena dilakukan penahanan itulah makanya mereka mengatakan bahwa Hasto Kristianto itu telah dikriminalisasi dan menjadi tahanan politik, di mana mereka akan menggelar Munas ya, kalau tidak salah, menggelar Munas. Bagaimana caranya agar Munas itu tidak dihadiri oleh sekjen? Karena sebenarnya tujuan orang-orang itu menurut Partai Merah ingin mengaut-aut partai agar semrawut, kan seperti itu. Dan jelas saja ini sebenarnya bukanlah kriminalisasi, juga bukan tahanan politik. Memang orang kriminal. Sudah terbukti bahwa Hasto Kristianto terlibat dalam penyuapan komisioner KPU yang telah dibuktikan oleh KPK. Sehingga harus dilakukan penahanan kepada Hasto Kristianto. Lah, ternyata Partai Merah kenapa harus ditahan? Apa urgensinya Hasto Kristianto harus ditahan? Loh, ya harus ditahan. Kalau nggak ditahan bisa kabur seperti Harun Masiku. Kok Anda itu lupa? Partai Merah lupa bahwa ada kader mereka yang sudah melarikan diri hingga saat ini belum juga ditemukan gitu loh. Makanya pihak KPK sudah tepat sekali bahwa dengan menjatuhkan status tersangka pada Hasto Kristianto dan kemudian dilakukan penahanan, ini sudah sangat tepat sekali ya, karena dikhawatirkan Hasto ini akan mengikuti jejak temannya, kabur. Baiklah teman-teman, memang ini tidak patut ya sebagai seorang ketua umum partai untuk kemudian menginstruksikan, membangkang kepada pemerintahan Presiden Prabowo ya. Ini sebenarnya tidak patut sama sekali. Makanya itu kita sebagai warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, hal ini harus menjadi catatan besar, catatan merah ya, bahwa kita nanti di pemilu yang akan datang, baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah, kita harus betul-betul
paham dan mengerti siapa calonnya dan dari mana dia diusung, dari partai mana dia diusung. Jangan sampai kita kemudian memilih pemimpin yang salah dari partai yang salah, yang kemudian bisa menjadi matahari kembar, ya katanya kan seperti itu. Ada dua pemerintahan, masa kepala daerah harus tunduk dan patuh kepada ketua umum partai. Padahal kepala daerah yang sudah dilantik adalah milik negara, milik rakyat Indonesia, bukan lagi milik ketua umum partai. Ada 47 kader Partai Merah ini yang tidak mengikuti agenda retret di Akademi Militer Magelang, ya. Dan ini menjadi sebuah kerugian tersendiri bagi mereka, para kepala daerah yang tidak mengikuti retret itu. Karena di sana sudah pasti ada materi-materi yang dibutuhkan mereka nantinya pada saat mereka menjalani sebagai pejabat atau kepala daerah di daerahnya masing-masing. Seperti itu teman-teman. Dan ini sangat merugikan sekali bagi kader-kader Partai Merah yang telah membangkang kepada negara, membangkang dari perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan kita ucapkan selamat tinggal pada Partai Merah. Kemungkinan kalau tahun kemarin pemilu Anda turun perolehan suaranya, bukan tidak mungkin di pemilu yang akan datang Anda akan tidak lagi menjadi juara umum, tidak lagi menjadi di puncak klasemen pemilu, ya. Mungkin Anda nanti akan terlempar di juara 3 atau juara 4. Dengan sikap ketua umum partai Anda yang seperti ini dan juga keputusan dari para kader Anda yang kemudian lebih patuh kepada ketua umum partai daripada kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Rakyat Indonesia sudah cerdas dan pasti akan selalu melihat bagaimana fakta ini terjadi ketika nantinya Partai Merah terpaksa harus lengser ke Prabon, tidak lagi menjadi juara umum pemilu. Ini resiko cukup besar bagi Partai Merah. Hati-hati. Oke, sekian dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton videonya Uja Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.